Bis berhenti buat servis makan di tengah perjalanan udah biasa. Servis makan langsung di atas bis tanpa berhenti udah biasa juga. Nah, Damri, perusahaan otobus milik negara, mencoba bikin sesuatu yang berbeda. Di saat para pesaingnya di jalur yang sama, servis makan di sekitar Caruban, Ngawi, atau Sragen. Seperti apa perbedaannya? Simak aja di trip kali ini. Perjalanan saya mulai dari loket Damri Ayani yang tepat berada di Soto Seger Mbok Giem. Patokannya begitu ketemu Mall Trans Icon tinggal maju dikit aja. Lokasinya ini tepat di seberang kantornya PO27 Trans. Selamat malam teman-teman dari Jalan Ahmad Yani. Aku sekarang lagi berada di stasiun Damri yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, karena hari ini aku bakal naik bis Damri dengan layanan ekspres keberangkatan super malam dari Kota Surabaya ini menuju ke Jakarta di Kemayoran. Dan aku sebenarnya sudah pernah naik bis jam 9 ini yang berangkat dari Ahmad Yani beberapa bulan lalu, mungkin sekitar sebulan lalu, tapi aku nggak videoin hari itu karena aku lagi kurang fit teman-teman. Dan layanan ekspres super malam yang berangkat dari sini tuh cepet banget loh. Aku tuh berangkat jam 9 dari sini, nyampe Kemayoran sekitar pukul setengah 6 pagi. Jadi perjalanannya cuma 8,5 jam teman-teman. Nah, kenapa bisa secepat itu? Nanti aku akan kasih lihat kalian ada yang berbeda nih dari layanan Damri keberangkatan dari Ahmad Yani ini. Mau tau kayak gimana bedanya? Ikutin terus video kali ini teman-teman. Di depan ini sudah ada unit bis yang akan ku naiki menggunakan bodi Morodadi Prima dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Jadi template-nya Damri banget ya. Dan seperti biasa untuk double glass-nya gelap teman-teman. Aduh, aku duduk paling depan, tapi ya sepertinya nggak bisa melihat dengan leluasa nih. Tuh, kaca double glass-nya di stiker hitam. Pas aku naik beberapa bulan lalu, yang sebulan yang lalu itu beruntung banget loh. Padahal aku dapat unit yang kaca double glass-nya nggak di stiker. Jadi view ke depannya tuh ngelos banget. Hari ini dapatnya yang kayak gini, ya sudahlah, kita terima aja teman-teman. Dan di belakang sana ada unit Damri yang menuju ke kota Denpasar. Dia berangkatnya dari Jakarta. Sekarang sudah pukul berapa nih? Sekarang pukul 8:30. Oh sorry teman-teman, bukan dari Jakarta, maksudku dari Yogyakarta. Nah, kita ketemu nih sama kru yang bertugas hari ini. Nah gini dong. Nomor 3 ya? Nomor 3. Halo Pak. Risco ya? Kenapa? Risco. Timo. Enggak, temennya Risco. Risco 04, BA04. Krunya BA04 ya? Ya kemarin tadi bilang, tuh mau ada masa ikut. Loh kok tahu sih? Dibilang Kayaknya pernah kenalan, pernah naik. Cuman aku agak lupa-lupa dikit. BA04 bener. BA04 ya? Ini dengan Pak siapa Pak? Dodi ya Mas? Dodi? Oke, sampean? Siap. Timo Pak? Pak Timo. Iya. Titip salam ya, saya tuh beneran lupa Mas Risco itu siapa. Terus saya coba ubek-ubek galeri saya pas saya naik Damri. Ternyata BIH 004 itu yang saya naiki sebulan yang lalu dari loket Damri Ahmad Yani ini. Ya maklum lah teman-teman, saya waktu itu lagi kurang fit, jadi beneran lupa nama krunya siapa. Dengan Pak siapa Pak? Nurrohim. Pak? Nurrohim. Nurrohim. Driver juga berarti? 004 lupa aku, nggak ingat. Nanti malam. Boleh siap. Nih siap minum kopi nih udah nih. Untuk bis Damri yang berangkat dari Ahmad Yani semuanya berkonfigurasi Royal Class. Bahkan yang ke Denpasar pun juga Royal Class. Dengan seat 1 2 ala Damri bukan yang ternyaman di kelasnya, tapi mengingat harga tiketnya Damri ini merupakan salah satu yang termurah. Walaupun bis asal Cibitung harga tiketnya mirip dan masih lebih nyaman sih. Tersedia leg rest dan untuk penumpang yang duduk di baris kedua dan ke belakang ada footrestnya juga. Total ada 23 seat di dalam satu bis ini. Setiap penumpang mendapatkan fasilitas bantal dan selimut serta colokan listrik untuk cas handphone, dan di setiap seat juga sudah tersedia paket snack. Di bagian belakang terdapat fasilitas toilet yang standar aja sih teman-teman, nggak boleh untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil. Lalu di sini ada kandang macan buat kru beristirahat, dan di bis ini tidak tersedia fasilitas dispenser. Jadi ada baiknya kalian membeli persediaan air minum.
Oke teman-teman, aku sudah naruh tasku di dalam bis dan sekarang aku mau kasih lihat kalian apa yang berbeda dari layanan bis Damri yang berangkat dari Jalan Ahmad Yani ini. Nah, bis ini berangkatnya kan dari Kota Malang itu sekitar pukul 6-an tadi infonya, dan dari Arjosari itu pukul 7 malam. Dari Malang dia ke Surabaya dulu. Dan di sini itu servis makan dulu teman-teman, di sini tuh di Soto Seger. Jadi buat penumpang yang berangkat di Surabaya, ini unik, kita sebelum berangkat kita akan servis makan dulu. Makanya itu tadi aku waktu siang itu di WhatsApp sama pengurusnya di sini, diinfo kalau datang pukul 8:30 dan servis makan dulu. Itulah trik supaya bis ini bisa cepat nyampe di kota Jakarta walaupun berangkatnya tuh telat banget, berangkat jam 9 malam teman-teman. Jadi sekarang di sini aku mau servis makan di Soto Seger Mbak Giem. Pilihannya ada banyak di sini, nggak cuma soto seger aja. Aku waktu itu ditanyain ada bakso juga, kalau nggak salah ada nasi goreng juga, dan nanti kita coba tanyain ada menu apa lagi. Seperti ini teman-teman. Jadi ini kayak layanan ekspres, tapi penumpang masih dapat servis makan di resto, bukan makan on board di dalam bis kayak bis Damri Imperial. Unik kan? Yaudah, sekarang kita servis makan dulu teman-teman. By the way, di sini juga ada kantornya sebenarnya, Damri, Loket Pemasaran Surabaya. Nah, ini sedikit info buat kalian. Aku tuh pas sebulan lalu, pertama kali cobain berangkat dari sini, aku tuh bingung. Aku nungguin di dalam loketnya kok nggak ada staffnya, nggak ada pengurusnya gitu. Ternyata bapaknya tuh nunggunya di rumah makan. Jadi kalau kalian ke sini, ke loketnya nggak ada staff, kalian langsung aja ke rumah makan. Biasanya bapaknya duduk di sini teman-teman. Jadi kalian langsung ke sana aja. Cari aja bapak-bapak yang pegang kertas, nanti langsung check-in sama bapaknya. Kayak gitu, simple banget kan? Oke, kita servis makan dulu. By the way, ini sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 24.05. Jadi sisa 15 menit aja teman-teman. Kita makan yang simple-simple aja deh kayak bakso. Kenapa lama? Tadi aku sempat video-videoin bisnya dulu. Mas, penumpangnya Damri mas. Monggo. Pilihannya apa ya? Soto ayam, soto daging. Boleh deh, soto daging. Soto daging Nggak usah- apa teh hangat? Es teh aja. Es teh aja. Nggak usah nasi ya? Oh, soto daging nggak pakai Sotonya nasi. aja. Siap. Tak tinggal toilet ya mas, paling di sini nggak apa-apa nanti. Masih ya mas? Monggo Kak, silakan. Siap. Masih ya mas? Sebentar ya, Oke. Ya. Ini dia teman-teman untuk servis makan yang aku pilih. Jadi soto daging. Aku nggak pakai nasi karena tadi aku udah sempat makan juga. Terus minumnya aku pilih es teh. Jadi ada beberapa pilihan menu makanan. Ada soto ayam juga. Aku pernah makan bakso di sini. Nasi goreng kayaknya juga ada deh. Dan banyaklah menunya di sini sebenarnya. Oke, kita makan dulu. Oke teman-teman, sudah servis makan, overall enak, sotonya enak. Pas sebulan lalu aku naik di sini makan bakso juga enak. Jadi kayaknya pilihan makanannya enak-enak dari sini. Dan ini kita sudah bersiap untuk berangkat, sudah dipanggil. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 kurang 5 menit. Jadi 5 menit lagi kita bakal berangkat. Berangkat Pak Yudi ya? Hati-hati. Pak Yudi bukan sih? Siap. Siap. Kita masuk guys. Oke, sudah berada di seatku teman-teman. Seperti biasa tinggiku 168 dan ya ini legroomnya agak mentok ke depan ya. Bahkan leg rest belum naik pun kaki sudah mentok ke depan. Jadi cukup terbatas nih. Jadi aku saranin buat kalian yang tingginya di atas 165, kayaknya lebih enakan yang di belakang deh buat legroom ya. Kayak gini nih, terpaksa nih. Atau nyerong ke sini nih samping. Nah, untuk view kayak gini bisa kalian lihat di double glassnya di stiker, jadi kita nggak bisa ngeliat ke arah depan, tapi untuk ke sampingnya masih enak nih, luas ke kiri dan ke kanannya. Terus pada saat berangkat tadi kita dikasih air mineral aqua, terus kita dapat snack. Kita coba buka snacknya, biasanya sih roti ya. Kita lihat ya, dapat satu buah roti aja teman-teman, nggak ada lagi yang lain. Oke. Terus ada apa lagi ya? Di samping sini ada 2 colokan listrik. Jadi di sini nggak ada port USB buat ngecas. Kalau mau ngecas ya pakai soket listrik ini aja. Tapi ingat nggak boleh untuk power bank atau laptop, cuma boleh buat HP aja. Ada 2, jadi berbagi sama penumpang sebelah nih. Aku ambil yang ini, penumpang sebelah nanti yang di sana. Seperti itu. Depan ada partisi.
Terus ada semacam apa ya? Kita bisa naruh barang sih di sini, bisa dijepit gitu. Yang terbaik sih sebenarnya di nomor 2 nih, di bapak sebelahku. Karena nggak mentok ke depan. Pukul 9.02 kita diberangkatkan nih dari Jalan Ahmad Yani. Oh ya teman-teman, kita juga dapat fasilitas bantal. Gede bantalnya. Selipin dulu. Sama dapat selimut. Nah, selimutnya gini, masih steril jadi di plastik. Kita taruh bawah lagi aja. Oke, kita berangkat. Terus di atasku sini ada CCTV, ada 2, ada di sini 1, ada di sana 1. Tapi kayaknya ini nggak aktif deh. Soalnya infrarednya mati. Kalau di situ nyala tuh infrarednya. Terus di atasku ada lover AC, bulat standar. Ada lampu bacanya juga. Di sini juga ada lover AC 1 nih. Untuk reclining ada di sini tuasnya. Yang pasti kalau kalian naik bisa Damri, recliningnya cari aja di armrest. Nah, di balik armrest ini teman-teman. Kaget. Gitu. Pukul 12:01 bis masuk di rest area kilometer 445 di tol Salatiga Bawen. Rest area ini merupakan rest area yang relatif masih baru, beroperasinya tuh baru beberapa bulan yang lalu lah. By the way, saya tuh baru ngeh kalau rest area ini masuk wilayah Kabupaten Semarang. Dan pas saya cek di Google Maps, ternyata Kabupaten Semarang tuh luas bener ya. Saya kira Bawen tuh kabupaten sendiri gitu. Kelihatannya luas sih, tapi for your information alias FYI, Kabupaten terluas di Jawa Tengah itu Cilacap dengan luas 2.100-an km persegi. 2 kali lipat lebih dari luasnya Kabupaten Semarang. Nah, kalian tahu nggak kabupaten terluas di Indonesia? Bahkan untuk ukuran kabupaten ini tuh lebih luas dari Provinsi Jawa Tengah atau Jawa Barat. Wah, ternyata di rest area ini tuh ada rumah makan sekolahan RBT, dimana udah terkenal banget RBT tuh enak teman-teman. Jadi kalau kalian kebetulan lewat sini dan cari makan, bisa jadi pilihan kalian nih. Iya teman-teman, pukul 12 kita di KM 445 ini di tol Solo Semarang. Lagi ngisi solar. Ini rest area baru nih di sini. Ada rumah makan RBT-nya di sebelah sana.
Terus ke toiletnya juga deket, tepat di sampingnya SPBU nih, enak. Ini SPBU-nya masih baru teman-teman, di daerah mana ya? Daerah Salatiga lah kira-kira. Dan tadi info dari Pak Nur Rohim itu kenapa ngisi di sini karena di 282 yang di Tegal itu seringnya ngantri panjang dan kalau udah kehabisan di sana udah susah. Soalnya SPBU setelahnya itu banyak banget bis-bis yang ngisi di sana. Makanya ini lagi coba-coba beberapa kali ngisinya tuh di SPBU sini. Kalau kalian ingat tripku naik Imperial beberapa bulan yang lalu waktu habis Lebaran, itu ngantrinya juga lama banget tuh, sejaman teman-teman. Makanya begitu masuk Kemayoran itu bis Imperialnya terlambat sekitar sejaman lah. Makanya kalau ngisi di sini nih masih sepi banget. Dan ini kan masih di tengah-tengah ya, jadinya bis-bis tuh nggak banyak nih yang ngisi di sini. Oh ini udah selesai nih si solarnya. Saatnya kita maju. Ini Mas Nur Rohim mau gantian nih. Udah nyetir dari Malang, terus sekarang gantian sama Mas Dodik nyetirnya. Aku dari tadi nyoba tidur susah, jadinya sepanjang jalan nonton YouTube. Ya ini sekarang mau begadang dikit lah, kira-kira nanti nyampe sekitar Batang, Pekalongan baru balik tidur lah kalau udah mulai ngantuk. Nah ini jam 12.14 kita udah berangkat lagi nih dari kilometer 445. Malah nengah-nengah. Yuk aman. Selepas Weleri mulai kelihatan gimana kencengnya bis Damri ini, kita bertemu dengan bis-bis yang berangkat duluan dari kota Surabaya. Seperti sekarang ini kita bertemu PO Mawar yang berangkat dari Surabaya pukul 7:30 malam, 1,5 jam di depan jadwal bis Damri saya. Lalu kita ketemu sama Mutiara Express, kalau nggak salah ini jam 7:30 juga deh jadwalnya, dan sama-sama menuju ke Kemayoran nih.
Dan gak lama ketemu Harapan Jaya 3 dek. Ini malah berangkatnya jam setengah 7 malam dari Terminal Bungurasi. Tapi gak perlu ditanya kenapa bis ini lama. Kalian bisa lihat trip saya pas naik bis ini deh kalau penasaran. Yang mengagetkan ketemu pelari malamnya M-Trans nih, Blue Ice. Berangkat setengah 9 malam dari Surabaya dan sama-sama nggak ada berhenti servis makan di rumah makan. Bis ini termasuk yang paling banter loh padahal. Oh, ini yang setengah 9 ini. Iya. Dari Surabaya. Sleeper ya? Apa? Sleeper. Sleeper. Malang jam berapa ya? Malang jam 7 kayaknya. Ini kayak Imperial, makannya di dalam. Oh, Nggak berhenti dia. Bukan Damri sih, Ramat Jati. Kenapa? Belum. juga ada lampu. Iya, makanya kaget. Masih ada lagi. Aman kok, kosong. Kosong. Jauh. Berarti mau bisa gitu. Oh, sleeper kok. Sleeper kan? Sleeper. Terbangun pukul setengah 4 pagi, kena macet yang lumayan parah. Tapi ini saya karena lagi ngantuk banget, nggak lihat nih di KM berapa. Kayaknya di sekitaran Subang deh. Dan setelah saya tidur sebentar, ini pukul 5 kurang 7 menit kebangun lagi sudah di Cikampek Utama. Lumayan lama juga deh kayaknya macetnya tadi. Dan seperti biasa ya, kalau Cikampek Utama macet banget, kondisinya banyak truk. Biasanya truk-truk ini tuh pada kehabisan e-tol. Tuh, liatin aja tuh. Selamat pagi Kota Jakarta. Sayang sekali nih tiba di sini matahari udah terbit. Padahal targetnya tadi pukul 5 kita sudah tiba di Kemayoran. Sayangnya kena macet sekitar 1 jam tadi itu tuh di Subang. Nah, buat kalian yang tinggal di daerah Cempaka Putih, Senen atau Pulau Gadung, kalian bisa request turun di pinggir jalan sepanjang Cempaka Putih sampai Kemayoran. Karena bis ini itu exit tolnya di Gudang Garam sini nih teman-teman, di Cempaka Putih. Kalau misal kalian mau turun di Pulau Gebang, ada kok bis Damri lain yang mampir ke Pulau Gebang dulu. Selain itu ada juga yang tujuan akhirnya tuh ke stasiun Damri Cawang, bisa jadi pilihan kalian juga. Ya, ini 6.12 kita udah nyampe nih di
Damri Kemayoran. Beres-beres bareng dulu aku teman-teman. Oke, akhirnya turun. Astagfirullahaladzim. Makasih ya. Mana Mas Dodi? Mana Mas Dodi? Belum pamitan kita, udah ngilang dia. Kita cari dulu deh. Cepet toh, banter ya. Banter toh. Banter banget. Iya, ini mesti jam 5 masuk. Eman nih. Rekor padahal. Nah, gue nunggu menciptakan rekor. 8 jam kena macet. Eman. Aku di sini ya, Gojek Gus. Ya, Sampai ketemu lagi ya. sampai ketemu lagi. Yuk, disapa Mas Anon. Waktu itu kita satu bis di bis apa ya? Aku jadi ngeblank nih karena ngantuk. Bis Unicorn Indoren. Pas aku nyobain dari Jakarta ke Surabaya. Ini Mas Dodi ngilang ya? Belum pamitan nih. Oh iya Mas Dodi. Kita pamitan dulu. Apa sing laka apa kemarin? Berapa ya Mas? Hah? Berapa? Oh, Ajar truk. Brav Jogja. Iya hampir sejam. Eman ya, padahal 8 jam ya. Hampir 8 jam, jam 5 kita. Iya. Berapa busnya kita sana? Ini temenku yang naik Imperial aja baru masuk juga bis. Belum masuk? Iya. Ya iya. Depan itu depan saya. Bersama enggak? Brief ngajar patate truk. Balik. Eman ya. Nanti 8 jam lah kita. Iya enggak ya. Yes. Sejam aja itu banget. Tiduran lagi aku. Saya lihat wah ini Saya udah manggu berapa jam pas ini sampai jam 4 jam 5 ini. Ya asis banget. Kena macet ya. Terus Mas, aku jalan sih. Sampai ketemu. Makasih ya. Oke. Ketemu lagi kapan? 04 baru habis ini masuk saya salib tadi. Selamat tuh jam piro? Jam 8. Jam 8 ya? Wih. Sudah lagi Mas. Terus Mas, Oke, Mas. sisian ya. Oke, Ketemu lagi kapan? siap. Yuk. Asli teman-teman, seharusnya kalau nggak kena macet bisa masuk sini itu jam 5-an. Paling kita cuma 8 jam di perjalanan. Kenapa? Soalnya tadi Mas Anon itu naiknya Imperial. Dan Imperial tuh berangkatnya jam 8. Sama-sama nggak berhenti untuk ngeres, nggak berhenti servis makan. Kita nyampainya bisa barengan. Yang mana Imperial itu standarnya kalau nggak kena macet dia jam 5 udah masuk. Berarti bis kita juga bisa jam 5 masuknya. Wah, sayang banget ya. Padahal bisa menciptakan rekor tuh naik bis cuma 8 jam. Nah, ini seperti biasa untuk Damri, kenyamanan, banyak bis yang lebih nyaman daripada Damri. Buat fasilitas, banyak bis yang punya fasilitas lebih wah, dapat snack melimpah dibandingkan Damri. Tapi kalau urusan ketepatan waktu dan pengen berangkat dari Surabaya semalam mungkin dan nyampe di Jakarta sepagi mungkin, aku sampai sekarang baru percaya sama Damri sih. Memang gokil Damri. Dan ini semua bisa kecapai karena titik penjemputannya cuma dikit. Damri benar-benar nurunin penumpang itu di Kemayoran aja. Paling enggak ya titik-titik yang dilewatin aja sih kayak di Cepaka Putih. Dia nggak mampir Bekasi, nggak mampir Cikarang, makanya waktu tempuhnya bisa dihematnya lumayan banyak. So buat kalian yang mau cobain naik Damri dan layanan spesial ini, dimana sebelum berangkat kalian servis makan dulu, pastiin kalian booking lewat aplikasi Damri dan pilih titik naiknya dari loket Ayani. Jangan pilih yang Bungurasi. Kayak gitu teman-teman. Dan waktu datang juga datang agak cepat, 8:30 cukup sih. Terus kalian servis makan dulu baru berangkat naik bisnya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.